Namun teman-teman sekalian, kita juga harus menyadari bahwa kehidupan modern yang kita jalani saat ini penuh dengan berbagai tantangan dan ujian. Di tengah maraknya kemajuan zaman dan berbagai tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh melupakan satu hal yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membacakan satu pantun. Hadirin di sini, semoga bisa bilang cakep dulu ya. Jalan-jalan naik kapal selam. Cakep. Jangan lupa sambil memakan donat. Cakep. Jika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan tegas dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang penuh hikmah, para pemuda penebar cinta, para pemudi pelimpah kasih, bersama, bersaudara, beriman, dan bertakwa. Maha suci Allah, puja dan puji syukur kehadiratnya, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang maha besar. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu diberikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya, menjadi wujud penghormatan bagi Nabi dan keluarganya. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian yang berbahagia, hadirnya saya di sini bukan karena tidak dipersilahkan duduk, melainkan untuk menyampaikan sebuah ceramah hingga para pendengar sekalian juga duduk sambil mengantuk. Dengan ceramah yang berjudul Ramadan bersinar dengan kebaikan, berkilau dengan iman. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan melakukan kebaikan. Namun teman-teman sekalian, kita juga harus menyadari bahwa kehidupan modern yang kita jalani saat ini penuh dengan berbagai tantangan dan ujian. Di tengah maraknya kemajuan zaman dan berbagai tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh melupakan satu hal yang paling penting. Bahwasanya kehidupan modern mungkin saja membawa kita masuk ke dalam dunia yang serba cepat informasi dan memberikan tekanan pada diri kita di masa kini. Saat ini, kita dihadapkan pada banyaknya berita tentang kasus korupsi yang mampu merugikan negara hingga mencapai 1 kuadriliun. Efisiensi anggaran, ketidakadilan, demo besar-besaran, dan berbagai isu Indonesia gelap lainnya yang mampu menambah tingkat kecemasan dan tekanan pada diri kita di masa kini. Namun, Ramadan hadir
untuk memberikan ketenangan pada hati kita. Di saat banyaknya orang-orang yang cemas dengan kemajuan teknologi, AI, kabar berita, FOMO terhadap hal-hal trending di setiap platform seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, Ramadan justru mengajarkan kita untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Seperti ketenangan batin kita terhadap Tuhan, kebaikan antar sesama, dan bagaimana cara kita mengolah keimanan kita agar mampu, siap, dan kuat menghadapi setiap ujian yang ada di masa kini. Dengan mempraktikkan empati dan kepedulian, kita dapat membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat hubungan antar sesama dengan menerapkan mindfulness dan doa. Berbuka bersama keluarga, sahabat, teman, kerabat, hingga bagaimana kita bisa memilih untuk menjauhkan gadget dari tangan kita dan lebih memilih untuk membaca Al-Quran demi mendapatkan ketenangan jiwa. Hal-hal tersebut dapat kita lakukan untuk membuat Ramadan kali ini menjadi lebih bersinar dengan kebaikan dan berkilau dengan keimanan. Namun, yang paling penting adalah kita harus memiliki kesadaran dari diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa Ramadan bukan hanya sekedar tentang berpuasa selama 30 hari dalam satu bulan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih bijaksana, kritis untuk menyesuaikan diri kita dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hamba berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kita manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan kita memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang mulia dan beriman. Terutama bagaimana kita menunjukkan keimanan kita di bulan Ramadan yang istimewa ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hamba berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan yang di dalamnya kita dapat memperoleh petunjuk dan bimbingan untuk meningkatkan keimanan dan melakukan kebaikan. Jadi, marilah kita menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita meningkatkan keimanan kita, melakukan kebaikan, dan memperbaiki kualitas diri kita. Marilah kita menjadikan Ramadan sebagai bulan yang dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Akhirnya, saya berharap bahwa kita semua dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan juga dapat meningkatkan keimanan dan melakukan kebaikan. Tak terasa pun kita telah tiba di ujung ceramah ini. Izinkanlah saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah ceramah ini, semoga bisa memberi arti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan kekurangan adalah milik saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.